Halo, kumaha damang? Saja Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk trontok padi menabrak sepeda motor dan tiang listrik di ruas jalur Pantura, Cirebon. Sejumlah bangunan rumah dan kios pasar di kawasan Mekarsari, Bandung Barat rusak diterjang angin kencang. Hati-hati, seorang warga desa Imbanagara, Ciamis menjadi korban jambret dengan modus berpura-pura menanyakan alamat rumah. Kita ke informasi pertama, sebuah truk perontok padi menabrak sebuah sepeda motor dan tiang listrik di ruas jalur Pantura Cirebon. Sebuah truk pengangkut alat berat perontok padi menabrak sepeda motor di ruas Jalan Utama Pantura, Kecamatan Jamblam, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Truk yang dikemudikan oleh Nurkoleh melaju cukup kencang dari Jepara menuju perbatasan Cirebon, oleng ke kiri, lalu menabrak sepeda motor dan baru berhenti setelah menghantam tiang listrik. Kondisi kendaraan ringsek dan tiang listrik nyaris patah. Diduga pengemudi truk mengantuk hingga kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan menyebabkan seorang pengendara sepeda motor dan kernet truk mengalami luka cukup parah. Kedua korban dibawa ke rumah sakit Mitra Plumbon, sedangkan pengemudi truk mengalami syok dan luka ringan. Dari Jepara ataupun dari arah Cirebon menuju arah Jakarta, menabrak kendaraan R2 jenis Yamaha, terus oleng ke kiri menabrak gardu listrik. Kejadian sekitar jam 5 pagi. Untuk korban ada 2 orang luka-luka dari pengendara motor 1 dan kendek mobil truk. Untuk pengendara mobil truk hanya luka ringan. Dugaan sementara supir mengantuk tadi. Selama petugas melakukan evakuasi badan truk yang terjepit di antara tiang listrik, kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Waspadalah dengan bahaya kebakaran. Rabu lalu, rumah warga di Majalengka dan Kabupaten Sukabumi ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang penghuni rumah serta korsleting listrik. Kepulan asap membumbung tinggi dari atap sebuah rumah di permukiman padat penduduk Kelurahan Babakan Jawa, Majalengka, Rabu lalu. Kebakaran melahap sebuah rumah berisi 3 penghuni. Beruntung, 1 orang penghuni rumah yang sedang sakit berhasil diselamatkan. Pemilik rumah mengakui sebelum terjadi kebakaran dirinya membuang puntung rokok di kebun belakang rumah, lalu pergi tidur. Hanya berselang 10 menit kemudian, api tiba-tiba sudah membakar atap rumah. Kebakaran hari Rabu juga melahap sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Api langsung melumatkan 5 rumah yang berdempetan seiring angin yang bertiup kencang. Warga yang melihat kejadian tersebut sempat berusaha memadamkan api, namun api sudah membesar sehingga sulit dipadamkan. Beres, Mi. Selanjutnya, aparat kepolisian sektor Cibogo, Subang melakukan razia knalpot brong di sekolah di wilayah Kabupaten Subang Rabu siang. Polisi menyita puluhan knalpot brong yang terpasang di sepeda motor para siswa. Kepolisian sektor Cibogo, Subang melakukan razia knalpot bising atau brong di SMK Cibogo. Puluhan sepeda motor knalpot brong siswa yang terjaring razia langsung disita polisi untuk memberikan efek jerah. Sebelum razia, aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pemeriksaan sepeda motor milik siswa. Pihak sekolah juga telah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Satu, untuk anak-anak nanti akan disampaikan juga mungkin melalui orang tua untuk ikut sama-sama mendukung, kemudian sama-sama menjaga ya terkait keselamatan anak di jalan.
Kemudian untuk knalpot yang dipakai hari ini dan kita amankan, untuk knalpotnya kita sita, ya, kita amankan di Mapolsek untuk tidak digunakan lagi. Insya Allah kalau untuk terkait dengan sosialisasi sudah kami sampaikan ke orang tua, kemudian juga dalam kaitan dengan misalnya yang melanggar ataupun saat keseluruhannya, saya secara pribadi dan kelembagaannya itu akan berupaya terus untuk mencoba sampai di finish akhirnya adalah orang tua bisa mendukung dengan kegiatan misalnya untuk memberikan safety yang terbaik, kemudian juga misalnya untuk mengganti knalpot yang tidak standar. Aturan penggunaan knalpot tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Motor dengan kapasitas mesin 80 cc sampai 175 cc maksimal memiliki kebisingan 80 desibel. Sedangkan motor dengan kapasitas mesin di atas 175 cc maksimal 83 desibel. Polisi akan terus menggencarkan razia knalpot brong demi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Selain suhu panas akibat kemarau panjang, angin kencang juga patut diwaspadai warga Bandung Barat. Rabu lalu, sejumlah bangunan rumah dan kios pasar rusak diterjang angin kencang. Rekaman video amatir warga ini menunjukkan saat angin kencang melanda kawasan Mekarsari, Bandung Barat, Rabu siang. Tiupan angin kencang di tengah terik matahari ini terjadi hanya dalam waktu kurang dari 2 menit saja, namun membuat sejumlah kerusakan pada atap bangunan rumah warga. Tidak hanya rumah warga, beberapa kios di pasar tradisional Wangunjati juga ikut rusak. Bagian atap bangunan yang sebagian besar terbuat dari asbes beterbangan. Tidak hanya merusak atap, angin kencang juga merusak tembok 2 unit rumah warga di Kampung Cimerang dan Sudi Mampir. Selain itu ada 10 bangunan rumah warga yang rusak ringan. Sementara kerusakan bangunan kios pasar Wangunjati tercatat ada 7 unit. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena angin kencang terjadi begitu cepat. Terjadi pas jam 12.30. Dalam kejadian ini ada berapa rumah, Pak? Kira-kira 8 rumah. Yang rusak rata-rata banyak, Pak? Bagian atap. Ada rusak berat, rusak ringan? Rusak berat kayaknya ada, yang ringan kebanyakan yang ringan. Saat ini BPBD Bandung Barat yang turun ke lokasi kejadian masih mendata jumlah kerusakan bangunan akibat peristiwa ini. Sedang warga secara swadaya memperbaiki kerusakan terutama di bagian atap sambil menunggu bantuan biaya perbaikan dari pemerintah. Masyarakat diimbau tetap waspada sebab cuaca panas di siang hari disertai angin kencang masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.